Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Insinyur Siti Nurlaili Kadarini STMT IPM selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Elsa Trimukti STMT selaku dosen pembimbing kedua. Yang saya hormati Bapak Heri Ezwansyah STMT IPM selaku dosen penguji utama. Yang saya hormati Ibu Sumiatina STMT IPM selaku dosen penguji kedua. Serta terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di seminar proposal hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Tasya Arviandita dengan NIM D1011221137. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal tugas akhir saya dengan judul Penerapan Fasilitas Zona Selamat Sekolah ZOS di Jalan Ahmad Marzuki SMP Negeri 11 Kota Pontianak. Pokok pembahasan, Bab 1, Pendahuluan, Bab 2, Tinjauan Pustaka, Bab 3, Metodologi. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Keselamatan lalu lintas di kawasan sekolah perlu mendapat perhatian khusus karena kepadatan kendaraan pada jam tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik lalu lintas. ZOS merupakan upaya rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan melalui pengendalian kecepatan serta penyediaan rambu dan marka jalan. Namun, penerapannya di beberapa sekolah belum sepenuhnya sesuai standar. SMP Negeri 11 Pontianak di Jalan Ahmad Marzuki memiliki karakteristik lalu lintas yang cukup padat, sehingga diperlukan perencanaan ZOS berdasarkan kondisi existing. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana perencanaan penempatan fasilitas ZOS yang sesuai dengan standar dan karakteristik lalu lintas di lingkungan sekitar SMP Negeri 11 Pontianak? Yang kedua, bagaimana evaluasi kecepatan kendaraan dan perilaku pengguna jalan di sekitar Jalan Ahmad Marzuki dalam konteks penerapan ZOS sehingga dapat mencegah terjadinya resiko kecelakaan? Tujuan penelitian. 1. Merencanakan penempatan fasilitas ZOS sesuai dengan standar dan kondisi existing di Jalan Ahmad Marzuki, khususnya pada SMP Negeri 11 Pontianak. 2. Menganalisis kecepatan kendaraan dan perilaku pengguna jalan agar mencegah terjadinya resiko kecelakaan di Jalan Ahmad Marzuki. Manfaat penelitian. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknik sipil, khususnya pada aspek rekayasa lalu lintas dan keselamatan jalan. 2. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah, instansi terkait, serta pihak sekolah dalam merencanakan dan menerapkan fasilitas ZOS yang efektif. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dan pengguna jalan akan pentingnya keselamatan lalu lintas di lingkungan sekolah serta menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Batasan masalah. Penelitian dibatasi pada perencanaan penempatan fasilitas ZOS di sekitar SMP Negeri 11 Pontianak, Jalan Ahmad Marzuki. Penelitian mencakupi analisis kondisi lalu lintas yang meliputi volume lalu lintas, kecepatan kendaraan, perilaku pengguna jalan, hambatan samping, kapasitas jalan, derajat kejenuhan, dan tingkat pelayanan jalan sebagai data pendukung karakteristik luas jalan dalam perencanaan ZOS. Fasilitas yang direncanakan meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, dan fasilitas pendukung lain yang direkomendasikan dalam standar ZOS. Batas kecepatan, kendaraan, dan penempatan fasilitas akan disesuaikan dengan standar nasional yang berlaku untuk ZOS di Indonesia. Kecepatan kendaraan dan perilaku pengguna jalan dianalisis menggunakan metode statistik uji Z dengan tingkat kesalahan 5%. Bab 2, Tinjauan Pustaka. Zona Selamat Sekolah atau ZOS adalah bagian dari manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki di kawasan sekolah. Kawasan sekolah memiliki potensi berisiko kecelakaan, terutama saat aktivitas menyeberang, yang dipengaruhi oleh pemahaman rambu serta perilaku pengguna jalan. Pengendalian kecepatan menjadi kunci karena kecepatan dapat mengurangi potensi bahaya. Dengan waktu operasi umumnya ZOS yaitu pukul pagi 6.30 sampai 8.30 dan siang jam 12 sampai jam 14, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2006. Berikut adalah fasilitas zona selamat sekolah, rambu-rambu lalu lintas. Berikut adalah fasilitas zona selamat sekolah atau ZOS di marka jalan. Berikut adalah desain teknis ZOS. Gambar berikut merupakan desain standar yang dijadikan acuan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2018. Dalam proses penelitian nantinya, desain tersebut tidak akan diterapkan secara mutlak, melainkan akan dikaji sesuai dan disesuaikan terlebih dahulu melalui survei lapangan.
Pejalan kaki. Pejalan kaki adalah setiap orang yang melakukan aktivitas berjalan kaki di atas permukaan jalan, baik menggunakan alat bantu maupun tidak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jalan. Jalan merupakan infrastruktur transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan beserta perlengkapan jalan, baik di permukaan tanah, di atas maupun di bawah permukaan tanah atau air. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Fungsi jalan. Arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Status jalan, jalan nasional, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan desa, dan jalan kota. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan pada ruas Jalan Ahmad Marzuki Pontianak yang termasuk ke dalam fungsi jalan lokal dan berstatus jalan kota yang berada di bawah kewenangan pemerintah Kota Pontianak. Tipe jalan. Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997, tipe jalan untuk jalan perkotaan terbagi menjadi 4, yaitu jalan 2 lajur 2 arah tak terbagi, jalan 4 jalur 2 arah tak terbagi, jalan 4 jalur 2 arah terbagi, jalan 6 jalur 2 arah terbagi, dan jalan 1 arah 1/3 jalan 1 arah. Volume lalu lintas. Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 bahwa volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati satu titik pada jalan tertentu per satuan waktu kendaraan per jam. EMP untuk tipe jalan tak terbagi. Dalam analisis kapasitas jalan, volume lalu lintas harus dikonversikan ke dalam satuan SMP per jam menggunakan nilai EMP. Nilai EMP sesuai dengan tipe jalan pada lokasi penelitian yaitu 2/2 UD tak terbagi ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Hambatan samping. Hambatan samping adalah perkalian antara frekuensi kejadian setiap jenis hambatan samping dikalikan dengan bobotnya. Dihitung berdasarkan pengamatan di lapangan selama 1 jam di sepanjang jalan segmen yang diamati. PKJI 2023. Berikut adalah tabelnya. Pembobotan hambatan samping dan kriteria kelas hambatan samping. Derajat kejenuhan dan tingkat pelayanan jalan. Derajat kejenuhan atau DJ adalah ukuran utama untuk menentukan tingkat kinerja segmen jalan. Nilai DJ bervariasi antara 0 sampai 1. PKJI 2023. Tingkat pelayanan jalan atau LOS, ukuran kualitas suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. MKJI 1997. Berikut adalah kriteria tingkat pelayanan jalan berdasarkan MKJI 1997. Uji Z. Uji Z adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji perbandingan rata-rata dua distribusi. Uji ini efektif meskipun populasi tidak diketahui, terutama ketika ukuran sampel besar. Dengan uji Z, maka dapat menentukan apakah rata-rata populasi berbeda dari nilai rata-rata tertentu, baik lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2006, terdapat 3 variabel yang menganalisis ZOS. Menggunakan uji statistika Z, yaitu kecepatan kendaraan, karakteristik perilaku pengantar, dan karakteristik perilaku penyeberang. Dengan menggunakan uji Z dengan tingkat kesalahan 5% sehingga nilai Z-tabel yang digunakan sebesar 1,645. Dalam penelitian ini, uji Z digunakan untuk membandingkan rata-rata kendaraan di lapangan dengan standar yang disyaratkan dalam penerapan ZOS Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2006. Analisis kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan dari hasil pengamatan dilakukan dengan uji Z dengan persamaan berikut. Z, nilai uji, SD standar deviasi, XI kecepatan, X kecepatan rata-rata, N jumlah sampel, VR batas kecepatan maksimum di ZOS. Pengukuran kecepatan kendaraan menggunakan tabel berikut. Analisis karakteristik perilaku pengantar, P, skor rata-rata, N jumlah sampel, Z nilai uji. Pengukuran perilaku pengantar menggunakan tabel berikut. Apabila Z hitung kurang dari sama dengan Z tabel, maka kecepatan kendaraan tersebut sudah selamat dengan tingkat kesalahan 5%. Jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka kecepatan kendaraan tersebut belum selamat dengan tingkat kesalahan 5%. Analisis karakteristik penyeberangan jalan menggunakan perhitungan berikut. P sama dengan skor rata-rata, N jumlah sampel, Z nilai uji. Pengukuran penyeberangan jalan menggunakan tabel berikut.
Dengan apabila Z hitung kurang dari sama dengan Z tabel, maka kecepatan kendaraan tersebut sudah selamat dengan tingkat kesalahan 5%, dan jika Z hitung lebih dari Z tabel, maka kecepatan kendaraan tersebut belum selamat dengan tingkat kesalahan 5%. Kuesioner. Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas rangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang memiliki tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari responden yang ditentukan melalui wawancara, digunakan untuk mengetahui pemahaman dan pendapat tentang ZOS. Peneliti terdahulu: Dimas Aji Pratama, Christmas 2023, Laras Aureanisa 2025. Bab 3. Metodologi penelitian. Berikut ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada kawasan SMP Negeri 11 Pontianak, Jalan Ahmad Marzuki Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan zona selamat sekolah atau ZOS berdasarkan kondisi existing, perilaku pengantar dan perilaku penyeberang, volume lalu lintas, kecepatan kendaraan, serta tingkat pemahaman ZOS pada responden siswa, guru, dan pengantar melalui kuesioner. Layout lokasi penelitian dari sumber AutoCAD 2026 seperti berikut. Waktu penelitian, Senin di pagi hari pukul 6 sampai 8 waktu Indonesia bagian Barat, siang pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia bagian Barat. Jumat pagi pukul 6 sampai 8, siang pukul 10 sampai 12. Data yang diperlukan. Data primer. Tujuan dari data primer yaitu untuk memperoleh informasi langsung dari lapangan yang diperlukan untuk analisis. Data primer yang dibutuhkan antara lain data geometrik jalan, data fasilitas perlengkapan ZOS, data volume kendaraan, data hambatan samping, data kecepatan kendaraan, data perilaku penyeberang, khusus siswa, data perilaku pengantar, dan data hasil kuesioner. Data sekunder yaitu bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bersumber dari perguruan SMP 11 Pontianak. Yang diperlukan yaitu data jumlah siswa dan data jumlah guru. Peralatan penelitian, alat tulis, meteran, stopwatch, kamera handphone, speed gun, formulir survei, formulir kuesioner, aplikasi traffic counter. Metode pelaksanaan penelitian. Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan ZOS dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan situs penunjang lainnya. Observasi lapangan, survei inventarisasi jalan dan fasilitas perlengkapan ZOS, survei volume lalu lintas, survei hambatan samping, survei kecepatan kendaraan, dan survei karakteristik perilaku di kawasan ZOS. Kuesioner. Pengumpulan data kuesioner dilakukan pada siswa, guru, dan pengantar untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap fasilitas ZOS. Dengan sampel yaitu 10% dari jumlah siswa. Metode pelaksanaan penelitian, survei inventarisasi jalan. Survei inventarisasi jalan di lokasi Jalan Ahmad Marzuki SMP Negeri 11 Pontianak dilakukan oleh satu surveyor dengan menggunakan formulir seperti gambar di samping. Metode pelaksanaan penelitian, survei fasilitas perlengkapan jalan pada ZOS. Survei ini dilakukan oleh satu surveyor. Survei fasilitas perlengkapan jalan pada ZOS dilakukan langsung di lokasi ZOS SMP Negeri 11 dengan berbekal formulir dari Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tahun 2018, seperti di samping. Metode pelaksanaan penelitian, yaitu survei volume lalu lintas. Survei dilakukan oleh dua surveyor, satu surveyor untuk mendata volume lalu lintas dan satu surveyor untuk mendata hambatan samping selama 1 jam. Pengamatan volume lalu lintas dilaksanakan selama 2 jam dengan interval pencatatan setiap 15 menit dengan traffic counter. Pada saat jam masuk dan jam pulang sekolah menggunakan formulir survei yang telah disiapkan, seperti di samping. Survei kecepatan kendaraan. Survei kecepatan kendaraan dilakukan oleh 4 surveyor dengan alat speed gun pada ruas Jalan Ahmad Marzuki di depan SMP Negeri 11 Kota Pontianak. Jumlah sampel kendaraan yang diperlukan untuk pengukuran kecepatan adalah 5 kendaraan per interval, yaitu 15 menit. Pada penelitian ini, kendaraan yang didata berupa 5 sepeda motor, 5 mobil, dan 5 truk pada ruas jalan. Survei formulirnya seperti gambar di samping. Survei perilaku pengguna jalan. Data untuk perilaku pengemudi adalah data kecepatan kendaraan selama 30 menit pada saat jam pulang sekolah. Data untuk karakteristik penyeberang khusus siswa adalah tata cara siswa dalam menyeberang sampai selesai menyeberang. Data untuk karakteristik perilaku pengantar adalah tata cara pengantar saat mengantar siswa ke sekolah. Untuk survei karakteristik perilaku pengantar, yaitu satu surveyor
di tengah gerbang, dan untuk survei karakteristik perilaku penyeberang khusus siswa, yaitu 2 surveyor dengan titik yang berbeda, dengan berbekal formulir dari Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2006. Kuesioner. Pengumpulan data kuesioner dilakukan di SMP Negeri 11 Pontianak. Banyaknya sampel yang diperlukan yaitu 10% dari jumlah siswa pada sekolah yang bersangkutan. Isi dari kuesioner meliputi pemahaman terhadap marka dan rambu-rambu serta manfaat JOS. Kuesioner akan diberikan kepada murid, guru, dan pengantar. Berikut adalah pertanyaan kuesionernya. Analisis data, analisis kondisi fasilitas perlengkapan jalan, analisis karakteristik jalan, analisis perilaku pengguna jalan, dan kuesioner. Berikut adalah diagram alir penelitian. Berikut adalah daftar pustakanya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.